ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan kita sekarang masuk kepada bab minasyirki iradatul insani bi'amalihi dunya. Babun, bab minasyirki, termasuk kesyirikan, iradatul insan, di mana seseorang menginginkan bi'amalihi, dengan amal salihnya dia menginginkan dunia. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ini ayat yang disebutkan pada bab ini oleh Asy-Syaikh Al-Musannif rahimahullahu taala. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami sempurnakan bagi mereka amalan mereka di dunia, wa hum fil akhirati la yubkhasun, dan mereka di akhirat la yubkhasun, tidak akan dikurangi. Ayat yang keduanya, ini kan al-ayat ini dua ayat. Ayat yang keduanya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah. Artinya wa hum fiha, mereka di dunia, la yubkhasun, tidak dikurangi. Jadi siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia semata, Allah akan penuhi balasan dari amalnya di dunia dan tidak dikurangi. Ayat yang ke-16-nya, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat melainkan hanya neraka. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan sirna apa yang mereka perbuat di dunia, semuanya jadi sirna di akhirat nanti. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batallah segala apa yang mereka perbuat. Munasabatul babi li kitabit tauhid, ketersesuaian bab ini dengan kitabut tauhid. Bayanu, pada bab ini terdapat penjelasan, annal amala li ajli dunya syirkun, bahwa sesungguhnya beramal dalam rangka untuk mendapatkan dunia adalah kesyirikan. Yunafi kamalat tauhid, bertentangan dengan kesempurnaan tauhid.
wa yuhbitul amala, dan bisa menjadikan amal salihnya sirna. Wa yaftariqu anil babil ladzi qablahu, dan berbeda dengan bab sebelumnya yaitu bab riya, anna hadza amalun li ajli dunya yusibuha, bahwa yang di dalam bab ini itu beramal dalam rangka untuk mendapatkan dunia. Sedangkan wal murai, orang yang berbuat riya, amila, dia beramal li ajlil madhi faqat, dalam rangka hanya supaya dapat pujian saja. Jadi kalau bab yang sebelumnya, bab riya, itu menjelaskan bahwa orang beramal hanya supaya dia mendapatkan apresiasi dari manusia, agar semata-mata dia mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia. Sedangkan yang di dalam bab ini, dia beramal dalam rangka supaya dia mendapatkan balasan dunia. Ya, dalam apakah itu harta, ataukah kedudukan, jabatan, ataukah kemudian perempuan, wanita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amal itu ya tergantung niatnya. Dan seseorang mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ma hajar ilaih. Siapa orang yang hijrahnya dalam rangka untuk supaya mendapatkan harta dunia atau wanita yang dia nikahi, maka ya dia dapatkan sesuai dengan yang dia harapkan, yang dia niatkan itu. Nah, ini yang disebutkan di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Ini yang dimaksud dia menginginkan dengan amal salihnya adalah dunia semata, baik berupa harta ataupun wanita. Dan disebutkan secara khusus wanita, padahal wanita itu termasuk bagian daripada dunia, karena memang dia merupakan bagian fitnah yang terbesar. Ya, dia merupakan bagian dari fitnah yang terbesar, dari fitnah dunia. Jadi itu bedanya. Bedanya bab ini dengan bab yang sebelumnya. Kalau bab sebelumnya dia beramal hanya supaya mendapatkan pujian, sanjungan dari manusia. Bab ini didatangkan dia beramal dalam rangka supaya untuk bisa mendapatkan dunia. Kalau dunia itu semata-mata yang menjadi tujuannya, ini biasanya orang kafir, ya orang-orang kafir. Kalau dunia itu semata-mata menjadi tujuan utamanya, nggak ada yang selain itu, ya sirna semuanya, sia-sia yang kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Tapi biasanya yang seperti itu adalah orang kafir. Tapi ketika dia menginginkan dia beramal saleh, dia inginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga menginginkan dunia. Ingat, jadi yang dimaksud dunia itu terkadang itu dimaknai ya seperti yang disebutkan di dalam hadis innamal a'malu binniyat tadi. Dia berupa harta kah? Dia berupa kedudukan kah? Ataukah kemudian dia berupa wanita tadi, perempuan? Ya, karena memang itu semua bagian daripada dunia. Atau ya harta itu kan macam-macam bentuknya. Apakah berupa emas dan perak, atau berupa hewan-hewan ternak, kuda-kuda yang bagus, atau kemudian ya sawah, ladang, dan seterusnya. Nah, itu dunia semuanya, seluruhnya masuk ke dalam harta. Maka makna dunia itu beredar pada di antara makna yang tadi kita sudah sebutkan. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa. Ya, dihiasi bagi manusia mencintai hal-hal yang menyenangkan. Minan nisa, istri, itu wanita tadi. Al-banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarati, dan harta yang berlimpah. Minadz zahabi wal fiddati, berupa emas dan perak. Wal khayl musawwamati, kuda yang bagus, mahal. Wal an'ami, dan hewan ternak. Wal harth, dan al harth ini tumbuhan ya, sawah ladang.
Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut itu adalah merupakan kesenangan-kesenangan pada kehidupan dunia yang disebutkan di surah Ali Imran. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah ada tempat kembali yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut hal-hal tadi sebagai kesenangan-kesenangan dunia. Maka tatkala yang dimaksudkan dengan siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia, artinya itu yang menjadi tujuan utamanya, ya maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu di dunia semuanya, tidak ada dikurangi. Tapi nanti di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Kalau itu yang menjadi tujuan utamanya semata-mata hanya itu. Naam, berkata selanjutnya Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, yuridul hayatad dunya wa zinataha, menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Ayuridu bi'amalihi thawabad dunya, dia menginginkan dengan amalnya balasan di dunia. Wa malaha, dan harta dunia. Nuwaffi ilaihim, maka kami penuhi bagi mereka. Ay nuwaffiru lahum thawaba a'malihim bisihhati wassururi bil ahli wal mali wal waladi. Maka nuwaffiru lahum, maka kami akan sempurnakan baginya thawaba a'malihim, balasan amal mereka di dunia, bisihhati, dengan sehat, wassururi, dan bergembira, bil ahli, dengan keluarga, wal mali, dan harta. Keluarga di sini maksudnya istri, wal mali, dan harta, wal waladi, dan anak. La yubkhasun, la yunqasun, tidak dikurangi sedikit pun. Laisa lahum fil akhirati illa an-nar, tapi tidak ada bagi mereka di akhirat melainkan neraka. Li'annahum lam ya'malu illa lil hayati dunya, karena mereka tidak beramal melainkan hanya semata-mata untuk kehidupan dunia saja. Wa habiqa, batal ma sona'u, apa yang mereka perbuat, fiha ay fil akhirah, apa yang mereka perbuat di akhirat batal semuanya, sirna, sia-sia. Falam yakun lahum thawabun alaihi, maka tidak ada pahala bagi mereka atas amal mereka. Li'annahum lam yuridu bihil akhirata, karena mereka tidak menginginkan dengan amal soleh mereka akhirat. Makna al-ayataini, makna dua ayat ijmalan secara global. Anna man kanatid dunya hammahu, bahwa siapa orang yang dunia yang menjadi semangatnya, pendorong utama dirinya, motivasinya, wa talabatahu, dan dunia yang menjadi tujuan dari permintaannya, fa nawaha bi a'malihi, maka dia meniatkannya dengan seluruh amalnya. Walam yaltafit lil akhirati, dan dia tidak melirik sedikit pun kepada akhirat. Jazahullahu bihasanati fid dunya insya'a ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya dengan kebaikan-kebaikannya di dunia apabila Allah menghendaki. Kama fil ayatil ukhra, sebagaimana di dalam ayat yang lain. Kama fil ayatil ukhra, sebagaimana di dalam ayat yang lain, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Siapa orang yang menginginkan al-ajilah, balasan yang segera, artinya di dunia. Ajjalna lahu fiha, kami segerakan baginya di dunia itu, ma nasha'u, apa yang kami kehendaki, liman nuridu, kepada siapa yang kami inginkan. Jadi juga Allah membalasnya juga siapa yang Allah kehendaki dan kepada siapa yang Allah mau. Ini al-ayah surat Al-Isra ayat ke-18. Thumma yufdi ilal akhirati wa laysa lahu hasanatu, lalu kemudian dia di akhirat tidak mempunyai kebaikan, yu'ta biha jazaan, yang diberikan sebagai balasan dari kebaikan yang dia lakukan. Munasabatu dzikril ayataini fil babi, ketersesuaian menyebutkan dua ayat ini di dalam bab ini, annahuma, bahwa keduanya, bayyanata, dua ayat ini menjelaskan hukma man arada bi'amalihi dunya, hukum bagi orang yang menginginkan dengan amalnya dunia, wa ma'alahu, ya, dan wa ma'alahu fid dunya wal akhirati, dan bagaimana nanti akhirnya dia di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dia diberi, tapi di akhirat tidak mendapat apa-apa.
Ma yustafadu minal ayataini. Faedah yang bisa diambil dari dua ayat ini, fihima, di dalam dua ayat ini terdapat faedah anna syirka muhbitun lil amal. Anna syirka muhbitun lil a'mali, bahwa kesyirikan itu membuat amal jadi sirna. Wa anna iradatad dunya, dan sesungguhnya menginginkan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, bil amali, dengan amal salih, muhbitatun lil amali, bisa menjadikan amal itu sirna. Fihima, di dalam dua ayat ini, annallaha qad yajzil kafir, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kadang membalas orang kafir. Wa talibad dunya, dan orang yang mencari dunia, bihasanati, dengan kebaikan-kebaikannya, di dunia Allah balas mereka. Tetapi wala yabqa lahu fil akhirati hasanatun, tidak tersisa baginya di akhirat kebaikan, yujaza biha, yang dia berhak untuk mendapatkan balasan dengan kebaikan itu. Ini orang kafir terkadang Allah balas di dunia. Allah beri makanan, Allah beri pakaian, Allah beri harta, dan seterusnya dengan kebaikan-kebaikannya. Tapi nanti di akhirat dia nggak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian selanjutnya, fiha tahdhiru syadid. Ini la'allahu yang benar fiha, ya, bukan fima. Atau fihima, ya. Naam. Fihima tahdhiru syadidu. Fihima, bukan fima ini, ya. Fihima tahdhiru syadidu min iradati dunya bi'amalil akhirah. Di dalam dua ayat ini terdapat peringatan yang keras dari menginginkan dunia dengan amalan akhirat. Lalu kemudian yang keempat, fihimal hathu ala iradatil akhirati, di dalamnya terdapat dorongan dan motivasi agar kita menginginkan akhirat, bil a'mali salihati, dengan amal salih yang kita kerjakan, yang kita perbuat. Naam. Selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini didatangkan hadisnya oleh Syekh Al-Musannif fi Sahihi rahimahullahu taala. Fi Sahihi, di dalam sahih, di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinari, ya celaka hamba dinar. Ta'isa abdud dirhami, celaka hamba dirham. Ta'isa abdul khamisati, ya celakalah hamba khamisah. Khamisah itu pakaian yang terbuat dari semacam wol, ya, itu khamisah. Lalu kemudian ta'isa abdul khamilati, celakalah hamba al-khamilah. Khamilah ini adalah pakaian sutra, ya, sejenis sutra itu. Al-khamilah. In u'tiya radiya, kalau dia diberi dia ridha. Wa illam yu'ta sakhita, dan apabila dia tidak diberi maka dia murka, marah. Ta'isa wantakasa. Ta'isa celaka, wantakasa adalah, intakasa ini artinya bisa berarti di sini Asy-Syaikh Shalih Fauzan nanti memaknainya keadaannya terbalik. Ya, dia mestinya dapat kebaikan malah jadi keburukan. Wa idza syika, dan apabila dia terkena duri, falan taqasha, maka dia tidak bisa mencabutnya, mencabut duri tersebut. Tuba li 'abdin, sangat beruntung. Ya, ada yang memaknai ini, tuba ini adalah nama surga atau nama salah satu pohon yang ada di surga. Li'abdin, bagi seorang hamba, akhidin bi'inani farasi, yang dia memegang kekang kudanya, fi sabilillahi, yang dia berjihad di jalan Allah. Asy'atha ra'suhu, rambutnya kusut. Mughbarratin qadamahu, kedua kakinya berdebu.
In kana fil hirasati kana fil hirasati. Apabila dia tugas berjaga, maka dia tugas berjaga. Artinya orang-orang istirahat dia jaga, dia tugas jaga, dia tugas berjaga. Wa in kana fis saqati kana fis saqati. Apabila dia di belakang untuk mengawal pasukan, jadi pasukan di depan dia yang paling belakang, maka dia bertugas melakukan hal itu. In ista'dzana lam yu'dzan lahu. Ya, kalau dia meminta izin, dia sulit mendapatkan izin karena memang keberadaannya dia dibutuhkan. Atau in ista'dzana, apabila dia meminta izin untuk mendatangi para amir, para penguasa, nggak diizinkan. Mengapa ya? Karena hanya prajurit biasa. Wa in syafa'a lam yusyaffa. Dan apabila dia meminta di sini maksudnya syafaat di sini adalah meminta bantuan kepada para penguasa dan seterusnya untuk membantu dirinya, dia nggak dibantu karena apa? Orang biasa, prajurit biasa, prajurit rendahan, orang biasa. Siapa dia sehingga kemudian harus dibantu dan seterusnya harus diperhatikan? Dia enggak. Naam. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, fi sahihi. Yang dimaksud dengan fi sahih di dalam hadis yang sahih di sini, ay sahihil Bukhari, yaitu di dalam Sahih Bukhari. Ta'isa bi kasril aini, dibaca kasrah ainnya, ay saqata, jatuh, wal muradu huna halaka, yang dimaksud sini binasa. Binasalah orang yang menyembah dinar, menyembah dirham. Yang dimaksud menyembah dinar, menyembah dirham itu menjadi tujuan utamanya. Al-khamisatu ay thawbu khuzzin aw sufin mu'allamin. Ya, pakaian yang terbuat dari wol yang ada mu'allam, garis-garisnya. Kanat min libasin nasi qadiman. Ini termasuk pakaian orang di zaman dahulu. Al-khamilatu bi fathil kha'i al-qatifatu. Ya, sejenis qatifah, sejenis sutra, pakaian sutra. Intakasa ay awadahul maradu. Intakasa maknanya awadahul maradu. Dia akan kondisinya akan sakit-sakitan lah bahasa kita. Dia orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, dia akan payah, dia akan capek, dia akan sakit. Waqila, dan ada juga yang mengatakan intakasa artinya adalah inqalaba ala ra'si, terbalik kepalanya. Ya, maksudnya mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, seperti itu intakasa. Wa huwa du'aun, dan ini yang dimaksudkan adalah doaun alaihi bil khaybati, doa bagi orang yang menjadi penyembah dinar, dirham, pakaian, ya, dia akan sia-sia, akan dalam keadaan yang terbalik, ya, dalam keadaan yang tersiksa. Syika ay asabathu syaukatun, apabila dia terkena duri, dia nggak bisa mencabutnya. Falan taqasha ay fala yaqdiru ala intiqasya, tidak bisa mencabutnya dengan minqash, ya, dengan sesuatu yang digunakan untuk mencabut, nggak bisa. Ay akhdhaha bil minqashi, yang nggak bisa juga mengambilnya dengan alat, dengan itu tidak bisa. Artinya bahwa ya orang yang terlampau mengagungkan dinar, dirham, pakaian dan seterusnya, kalau dia terkena duri aja dia nggak bisa berbuat apa-apa. Hartanya nggak bisa digunakan untuk mencabut duri itu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memperkenankannya dan melepaskan itu dari dirinya. Jadi duri ketika masuk kesusupan, ya kalau orang kita mungkin menyebutnya, nggak bisa diambil. Sakit luar biasa. Lalu hartanya buat apa itu semuanya? Nggak bisa berbuat apa-apa dengan hartanya. Tuba ismun lil jannah, ini nama atau sebutan bagi surga. Au syajaratin fiha, atau pohon yang ada di dalam surga. Inanu bikasril aini, dibaca kasrah ainnya, inanu adalah sayrul lijami, yaitu tali kekang, ya, tali kekang. Fi sabilillahi ay jihadil musyrikin. Di jalan Allah maksudnya adalah berjihad menghadapi orang-orang musyrik. Ash'atha ra'suhu, rambutnya kusut, ya. Ini sifatun li'abdin. Ini menjadi sifat bagi hamba tadi.
majrurun bil fathati, dibaca jar dengan fathah, niyabatan 'anil kasrati, sebagai gantinya kasrah. Li'annahu mamnu'un minas sarfi, karena ini termasuk isim yang mamnu' minas sarf, yang tidak bertanwin ya. Jadi asy'atha bukan asy'athi, menjadi sifat abdin. Wa ra'suhu, dan kata ra'suhu fa'ilun, menjadi fa'ilnya. Wa ma'nahu, maknanya adalah annahu tha'irur ra'si, rambutnya kusut. Syaghalahul jihadu 'anit tana'umi bil iddihani wa tasrihi sya'ri. Syaghalahul jihadu, jihad membuat dia sibuk dari ya bersenang-senang dengan pakai minyak rambut dan menyisir rambutnya. Dia nggak sempat itu karena sibuk berjihad di jalan Allah. Sehingga tidak sempat nyisir rambutnya, nggak sempat kasih minyak rambut, nggak sempat. Mughbarratin qadamahu, berdebu kedua kakinya. Sifatun tsaniyatun li'abdin, sifat yang kedua bagi hamba. Jadi hamba yang menaiki kudanya, berjihad di jalan Allah, rambutnya kusut, kakinya berdebu. Wa qadamahu fa'ilun, dan qadamahu menjadi fa'ilun dari mughbarrah. Ay 'alaqahum al-ghubaru wat turabu. Naam, ay 'aliqa bihim al-ghubaru wat turabu. Jadi debu-debu menempel di kakinya, ya, bi khilafil mutrafina al-mutanaimin. Bi khilafil mutrafina al-mutanaimin. Berbeda dengan orang yang dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan berlimpah harta dan kehidupannya nyaman, dia pakai sepatu sehingga kakinya nggak berdebu, sepatu yang menutupinya. Kalau ini ya mungkin karena hanya pakai sendal akhirnya kakinya berdebu. Al-hirasah di kasril ha'i, dibaca dengan kasrah haknya, yakunu fi himayatil jaishi, yaitu dia bertugas menjaga pasukan. Jadi pasukan istirahat, tidur dia berjaga-jaga. Dia tidak tidur. Ghairu muqsirin, tidak teledor, wala ghafilin, dan juga tidak lalai. Fisaqati, in kana fisaqati, apabila dia tugasnya di pasukan barisan yang paling belakang, as-saqah ay yakunu fi akhiril jaishi, dia berada pada pasukan yang paling belakang, li'annahu yuqallibu nafsahu fi masalihil jihad, karena dia menjadikan dirinya dalam kemaslahatan jihad. Jadi dia pasukan paling belakang, ngawasin, yang duluan di depan, takut khawatir ada musuh dari belakang. Ini sta'dana, apabila dia meminta izin, ailid dukhuli 'alal umara'i, dia minta izin untuk bertemu para amir, para penguasa, para pemimpin, lam yu'dzan lahu, enggak diizini dia. Li'annahu la jaha lahu indahum, dia enggak punya kedudukan apa-apa di hadapan para pemimpin, para amir. Likaunihi la yaqsidu bi'amalihi dunya, karena dia tidak ada maksud dengan amalnya itu dunia, wa tazallufa ilal umara'i, dan mendekat kepada para pemimpin, para penguasa, enggak. Wa in syafa'a, apabila dia meminta syafaat, artinya ini, ay alja'athul halu ila ayyatawassata fi amrin yuhibbuhu Allah wa rasuluhu min qada'i hawaijin nas, ya apabila dia punya keadaan yang dimana membuat dia harus terpaksa mencari perantara yang padahal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaitu berupa memenuhi hajatnya. Jadi dia kalau butuh sesuatu, ya dia nggak bisa, nggak ada orang yang membantu dia. Tolong bicarakan kepada amir misalnya. Saya ini sedang nggak punya apa-apa, ini nggak akan dibantu. Lam yushaffa, tidak diberi syafaat. Di fathil fa'il musyaddadati, dibaca dengan fathah fa-nya yang ditasydid, ay lam tuqbal syafa'atuhu indal umara'i wa nahwihim, maka dia tidak diterima syafaatnya di hadapan para pemimpin ataupun yang semisal mereka. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi, makna global hadis ini. Yusawwirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan fi hadzal hadisi, pada hadis ini, halata rajulaini, keadaan dua orang. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan dua orang. Ahaduhuma, yang pertama, min tullabid dunya, itu orang-orang yang mengejar dunia.
Wal akharu, dan yang kedua adalah min tullabil akhirati, orang yang mengejar akhirat. Fa talibud dunya, orang yang mengejar dunia, sara abdan laha, dia menjadi hambanya. Yarda laha, dia redha kalau mendapatkan dunia. Wa yaskhatu laha, dan dia juga marah apabila enggak dapat dunia. Wa dzakara fi haqqi hadza ma huwa du'aun bilafzil khabari, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan terkait dengan orang yang pertama ini doa tapi dengan lafaz khabar. Ta'isa wa antakasa, celaka dan keadaannya berbalik. Artinya dia akan mengalami keburukan. Wa idza syika falan taqasha, dan apabila dia kena duri, dia enggak bisa mencabut dari sini. Apabila terkena keburukan, dia enggak akan bisa keluar dari keburukan itu. Ai idza asabahu syarrun lam yakhruj minhu ya wa lam yuflih. Apabila dia terkena keburukan, paling kecil aja dia nggak bisa keluar darinya dan dia tidak akan beruntung. Apa maksudnya di sini? Apa maknanya di sini? Ikhwatal iman, azakumullah. Ini ada makna yang penting yang mesti kita catat. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, mereka adalah orang-orang yang memiliki himmah yang lemah, semangat yang lemah, mental juang yang juga lemah. Dia akan mendapati kelemahan pada batinnya. Sehingga tatkala dia tidak mendapatkan dunia, maka atau dia hilang dunia dari dirinya yang itu menjadi tujuan utamanya, maka dia akan mengalami stres yang tinggi. Dia merasa bahwa usaha yang telah dia lakukan kok sia-sia. Dia merasa bahwa apa yang dia kejar selama ini kok nggak menghasilkan buah. Akhirnya kemudian dia menjadi orang yang berputus asa, jadi orang yang merasa buat apalah kalau begitu saya berbuat. Ternyata selama ini saya beramal soleh, toh ternyata saya tetap susah juga. Kehidupan saya sulit juga. Ya, bahkan bertubi-tubi musibah mendatangi saya. Dan dia semakin terpuruk, semakin terpuruk. Maka justru dia akan semakin lemah, hatinya akan semakin lemah. Bahkan tadi salah satu makna intakasa, penyakit mendatanginya, bertubi-tubi. Dia pun nggak bisa keluar dari kesedihannya, dari kesusahannya, dari kelelahannya, dari kepayahannya, dari kecapean. Nggak bisa keluar. Kenapa? Karena dia merasa bahwa setiap apa yang dia inginkan itu nggak terpenuhi. Atau sebenarnya sudah terpenuhi, tapi dia merasa bahwa itu masih belum dan terus seperti itu. Lihat bagaimana Islam mendidik kaum muslimin agar memiliki mental juang yang kuat. Fala nalil matlub. Maka dia pun tidak mendapatkan apa yang dia harapkan, yang dia cari, nggak dapat. Wala khalasa minal marhub, dan bahkan dia tidak bisa berlepas diri dari sesuatu yang dia takutkan. Nah, terus digelanda ketakutan. Hammun lazimun, kesedihan yang terus melekat pada dirinya. Ya. Wasara, dan dia menjadi abdan, dia menjadi hamba. Lima yahwahu, terhadap apa yang dia inginkan, min syahwati, dari kesenangan-kesenangannya. La silata lahu bi rabbih, dia seakan-akan enggak punya hubungan dengan Allah. Yukhallisu, yang bisa menyelamatkan dia, bisababiha, dengan sebab hubungan dia dengan Allah, mimma waqa'a fihi, dari apa yang dia sedang terjatuh di dalamnya. Jadi seakan-akan dia enggak ada hubungan apa-apa dengan Allah. Hidupnya susah, terus harta, walaupun toh banyak, serasa masih belum terpenuhi, dan terus dia kesedihan yang terus menerus, kesusahan dan kepayahan yang tidak akan pernah hilang dan pergi dari dirinya. Na'udzubillah. Walaupun sudah ada, harta ada. Kalau dalam pandangan orang dia hartanya ada dan terpenuhi, tapi apa hatinya? Tsumma bayyana sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi menjelaskan hala Abdullah as-Sadiq as-sa'i fi maradihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keadaan seorang hamba Allah yang betul-betul sungguh-sungguh berusaha untuk meraih ridha Allah. Al-mubta'idi an masakhitihi, yang berusaha menjauhi hal-hal yang dimurkai oleh Allah.
as-sabiri ala masyaqqatin nasabi wat ta'abi, dan dia mampu bersabar menghadapi kesulitan berupa payah, capek. Wa annahu lam yatafarragh, bahkan dia belum sempat untuk meluangkan waktunya litarafi, untuk senang-senang, wa nailil maladzati, dan mendapatkan hal-hal yang lezat. Wa lam yatadhahar amaman nasi, bahkan enggak dikenal oleh manusia. Hatta yu'rafa ladaihim, sehingga dia dikenal di tengah manusia, enggak. Wa yakuna dza jahin indahum, atau sehingga dia memiliki kedudukan di hadapan manusia, tidak juga. Li'annahu lam yurid bi'amalihi dunya wa nailil jahi, karena dia tidak menginginkan dengan amalnya dunia dan juga meraih kedudukan. Bal arada bihi wajh Allah, dan bahkan dia berharap dengan amalnya wajahnya Allah. Wad daral akhirah, dan kampung akhirat, itu yang jadi tujuannya. Fajazauhu, maka balasannya orang yang kedua ini, anna lahul jannata aw syajaratan fiha, baginya surga atau pohon yang ada di dalam surga. Jadi tadi keadaan yang kedua, hamba yang dia pokoknya dia berjihad, dia bertugas, menunaikan tugasnya, ya, nggak sempat dia memikirkan kenikmatan dan kenyamanan dirinya sendiri, sehingga rambutnya kusut, kakinya berdebu, bahkan dia orang yang nggak dikenal oleh manusia dan nggak dianggap keberadaannya oleh manusia, nggak tahu siapa dia, nggak terkenal, bukan orang yang, ya bukan siapa-siapalah. Tapi buat dia itu semua nggak ada masalah. Yang penting dia menunaikan apa yang memang harus dia tunaikan. Dia berjihad di jalan Allah. Walaupun dia hanya disuruh pada barisan belakang pasukan, walaupun dia tugas paling berat sendiri, nggak dikenal, tapi tugas paling berat. Ketika pasukan istirahat, dia malah justru berjaga. Bahkan orang nggak peduli padanya, orang nggak mengenalnya, orang tidak memberikan medali penghargaan pada dirinya, tidak diberikan dia satu penghargaan lah, mungkin medali atau piala atau semisalnya. Nggak peduli semua itu. Iya, karena kehidupannya untuk Allah Rabbul Alamin. Kehidupannya dalam rangka untuk mengabdikan dirinya sepenuhnya hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Adapun kalau Allah Rabbul Alamin berikan kepadanya kenikmatan, ya, dan seterusnya, ya itu memang dia gunakan untuk akhiratnya. Dia gunakan untuk apa? Untuk akhiratnya. Bukan digunakan semata-mata itu untuk jadi tujuannya. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, kalau dia diberi pada urusan dunianya, dia redha, dia senang. Tapi kalau belum diberi, dia nggak terima, dia marahin. Ini salah satu contoh kita atau seseorang sudah terjangkit satu penyakit di mana dia menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. Yaitu apa? Kalau dapat dunia kayaknya senang sekali. Bukan berarti nggak ada manusia yang nggak senang dapat urusan dunia, pasti senang. Tapi dia sangat senang. Tapi kalau nggak dapat, kecewanya luar biasa. Nah, itu yang mesti diperhatikan dalam hadis ini. Munasabatu dzikril hadithi fil babi. Ketersesuaian menyebutkan hadis ini di dalam bab ini, anna fihi dzammal 'amali li ajli dunya. Di dalamnya terdapat celaan beramal untuk dunia, semata-mata untuk dunia. Wa madhil 'amali li ajli al-akhirati, dan memuji amal untuk akhirat. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, dzammul 'amali li ajli dunya. Ini celaan beramal untuk dunia. Wa madhil 'amali li ajli al-akhirati. Jadi ini pujian bagi mereka yang beramal dalam rangka untuk meraih akhirat. Yang kedua, fadlut tawadhu, keutamaan tawadhu. Ya. Yang ketiga, fadlul jihad fi sabilillah, keutamaan berjihad di jalan Allah. Dan yang keempat, dhammut tarafi wat tana'umi. Ini mencela sikap yang mungkin kalau bahasa kita at-taraf wat tana'um itu hidup hedonis ya. Kalau kita terjemahkan dalam kehidupan, celaan terhadap gaya hidup hedonisme. Hedon. Semuanya serba harus mewah, serba harus megah. Dan sekarang ini yang ditampilkan kepada kita, ikhwatal iman, azakumullah, baik termasuk di media sosial atau di channel-channel YouTube, ini seringkali yang ditampilkan gaya hidup hedonisme. Mobil harga miliaran, rumah harga 100 miliar. Ini yang seringkali ditampilkan, itu semua akan ditinggalkan ya akhi. Asalkan kita ada tempat tinggal, tempat bernaung, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita bisa menunaikan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin.
Tapi apa yang ditampakkan? Hedonisme. Sepatu saja harganya ratusan juta. Tas saja seharganya ratusan juta. La ilaha illallah. Berapa banyak orang-orang fakir untuk mendapatkan uang? 50.000 saja satu hari itu sangat sulit, susah luar biasa hari ini. Ikhwatal iman, azakumullah. Lalu kemudian ada orang menampilkan sepatunya yang harga ratusan juta. Di mana empatinya? La ilaha illallah. Dia muslim, tapi seperti itu. Lihat, koleksi sepatunya ratusan juta. Berjejer di rumahnya. Sedangkan ada orang Islam dapat untuk makan saja. Tidak usah 50.000. Untuk makan saja. Satu bungkus nasi saja. Yang seharga 15.000 rupiah saja. Sulit dia dapatkan dalam satu hari. Di mana ini empati? Kita ini sudah memasuki satu masa di mana orang, tadi, gaya hidup hedonisme. Menampakkan diri, kehidupannya. Bukan tidak boleh dia menggunakan sesuatu yang Allah berikan pada dirinya. Seringkali ada orang mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, adapun dengan nikmat Rabbmu maka engkau tampilkan, engkau ceritakan, engkau tampakkan. Jangan sampai kemudian tidak kau tampakkan. Iya betul. Tapi juga tidak kemudian dibanggakan atau dipamerkan. Tafakhur wa takatsur. Dipamerkan, disebut-sebut, oh ini rumah saya sekian, mobilnya di garasi ada 10 mobil mewah yang harga satu mobilnya miliaran. Ya Allah, ya Rabb. Apa yang dia pakai dari mobil banyak itu? 1, 2 yang dia pakai? 3 yang dia pakai? Dari 10 mobilnya itu? Misalnya. La ilaha illallah. Kita tidak hidup sesuai dengan yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Ya, tidak lantas kemudian tadi bermegah-megah, bermewah-mewah. Wa madkhul khusyunah, dan memuji al-khusyunah ini kita terjemahkan hidup yang sederhana. Kita terjemahkan sekarang karena khusyunah ini kalau dimaknai ini hidup yang sulit gitu ya. Hidup sulit. Ya mungkin orang salah dalam hidup yang sederhana. Lalu kemudian warujula, dan sikap sebagai laki-laki, mungkin bahasa kita sekarang gentleman, yang siap menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan, wal quwwati, dan kuat. Ya, seperti yang tadi digambarkan sosok yang kedua, yang bertugas dengan sungguh-sungguh menjalankan tugasnya, berjihad di jalan Allah walaupun dia tidak menjadi, mungkin kalau bahasa kita sekarang, dia tidak menjadi bintangnya dalam peperangan, tidak. Dia tidak menjadi orang yang terekspos dalam peperangan, tidak. Hanya bertugas di belakang pasukan untuk menjaga pasukan. Hanya bertugas untuk ketika pasukan istirahat, dia yang berjaga malam, dan seterusnya. Tapi dia tunaikan itu sungguh-sungguh. Walaupun tidak memiliki tanda jasa, tidak punya bintang pangkat di pundaknya. Ya. Bahkan tidak dikenal orang, tidak dianggap keberadaannya. Prajurit bawah lah. Li'anna dzalik, karena hal tersebut ini justru sikap-sikap yang kayak tadi itu, ya komitmen, sungguh-sungguh, punya kekuatan, mau menunaikan tugas dalam kondisi seperti apapun, yang seperti inilah yu'inu, yang bisa membantu alal jihadi fi sabilillah, menunaikan jihad di jalan Allah. Ikhwatal iman, azakumullah. Ini bab ini sebenarnya adalah bab yang menunjukkan atau bab yang di dalamnya terdapat bagaimana seorang ahlu tauhid itu bersikap. Yang pertama, ahlu tauhid itu tentu sangat memprioritaskan akhirat dibandingkan dunia. Poin pertama. Sangat memprioritaskan akhirat dibandingkan dunia. Apa tidak boleh dia kemudian memiliki dunia? Bukan itu maknanya. Jangan disalahpahami. Ini kan kadang gini, orang ini sering beranggapan bahwa orang Islam itu dikesankan miskin-miskin, ya, susah-susah hidupnya, fakir, ya, lalu kemudian kumuh, lalu kemudian lusuh, dan seterusnya. Bukan itu maksudnya, ya akhi. Bukan itu maknanya. Harus dibedakan, itu ya. Jadi jangan sampai kesan-kesan yang jelek, jorok, dan seterusnya. Itu orang Islam. Bukan itu maknanya. Jangan disalahpahami. Orang mukmin itu, ya dia berpakaian yang diperintahkan oleh syariat.
Dia punya pakaian bagus juga untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga punya pakaian bagus juga untuk berjumpa dengan misalnya ada tamu atau ada kalau di zaman Rasul seperti ada tamu dari negara-negara lain, Rasul pakai. Rasul SAW pakai. Begitu ya. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya biasa saja, wajar sebagaimana kehidupannya seorang hamba. Tidak lantas kemudian itu yang dijadikan sebagai tujuan utamanya. Dia menunaikan tugas sesuai dengan yang memang ditugaskan atau yang sesuai dengan perannya. Hakim, ya dia pakai pakaian sebagai hakim. Ulama berpakaian seperti ulama. Tapi setelah dia menunaikan tugasnya, maka dia menjadi hamba yang kehidupan sehari-hari biasa saja. Rasulullah SAW ketika berjumpa dengan tokoh-tokoh pembesar dunia, Rasulullah SAW datangi mereka dengan pakaian terbaiknya. Rasulullah SAW ketika menunaikan salat Jumat, menjadi imam salat Idul Fitr, Idul Adha, memakai pakaian yang terbaiknya, sunnah. Tapi tatkala di rumah, apa kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha? Beliau seperti hamba. Ya terkadang beliau membantu pekerjaan rumah, terkadang beliau menjahit pakaiannya sendiri, terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengesol sendalnya sendiri. Tapi setelah masuk waktu salat, beliau pun segera untuk menunaikan dan menyambut seruan dari Rabbnya Jalla fi'ula. Ketika di medan perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju medan perang. Beliau sebagai panglima perang, sebagai pemimpin, pakai pakaian perang yang terbaik yang beliau miliki, membawa pedang yang terbaik yang beliau miliki. Beliau sallallahu alaihi wasallam pun mengendarai kuda yang terbaik dan termahal yang beliau punya. Perang ya akhi. Tapi ketika di rumah, karena memang itu kudanya untuk perang. Ketika di rumah, ketika hanya untuk keliling-keliling kota Madinah, beliau sallallahu alaihi wasallam cukup mengendarai keledai saja. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kuda yang bagusnya itu, melainkan untuk jihad. Beliau untuk keliling kota Madinah, ya pakai keledai saja, cukup pakai keledai, sudah. Tidak harus menggunakan kuda yang bagus itu, karena kuda bagus itu dirawat, dipersiapkan dengan baik untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Sampai-sampai fasilitas-fasilitas beliau sallallahu alaihi wasallam itu fasilitas yang sangat biasa sekali. Fasilitas yang sangat sederhana sekali. Sama bahkan bisa jadi lebih rendah dibandingkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi bagaimana ditunjukkan daya juangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan kemuliaan tetap ditunjukkan sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pemimpin mereka. Ditunjukkan. Tetap. Jadi ada kalanya. Jadi bukan berarti orang mukmin itu pakaiannya lusuh, pakaiannya kusut, masih. Enggak, bukan itu maknanya ya. Bukan itu maksudnya. Adapun tadi yang disebutkan di dalam hadis, orang itu saking sibuknya berjihad sehingga lupa memperhatikan penampilannya. Nah itu karena memang saking sibuknya itu. Ya sehingga nggak sempat dia untuk sampai sisir rambutnya saja nggak sempat sehingga rambutnya kusut. Ya, lalu kemudian berdebu kakinya. Itu karena tadi sungguh-sungguh dia sehingga dia tidak sempat untuk memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian Rasulullah SAW perhatikan apakah Rasulullah SAW tidak pakai minyak rambut, pakai beliau. Apa beliau SAW tidak pakai wangi-wangian, pakai beliau SAW. Terkadang pun beliau SAW menyisir rambutnya, memang tidak sering-sering tapi juga menyisir rambutnya. Lihat, bagaimana Rasulullah SAW ini menjadi contoh yang paling utama. Nah, kenapa? Yang menjadi tujuan utamanya adalah akhirat. Dunia hanya sebagai penopang saja. Apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan terpenuhi sudah cukup, selesai. Jadi misalnya ada orang, dia memang untuk, misalnya ada orang, seorang dai misalnya, seorang juru dakwah misalnya. Dia butuh kendaraan yang bagus untuk aktivitas dakwahnya misalnya. Dibolehkan ya, akhi. Kenapa tidak dibolehkan? Kenapa? Itu ibarat kuda dalam jihadnya, untuk menuju medan jihadnya. Tapi ketika untuk kesehariannya, dia seharian biasa saja bersahaja. Karena kendaraan bagus memang diperuntukkan untuk jihadnya. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk membangun komunitas. Ya, membangun komunitas dengan kendaraan yang mahal-mahal. Allah musta'an. Ya, bikin komunitas motor gede, harganya ratusan juta. Gimana empati Anda? Ingat, saya tidak katakan nggak boleh loh ya. Jangan salah paham.
Di mana empati Anda? Ketika jamaahnya lagi dalam keadaan susah, jamaahnya untuk kerja aja sulit di masa seperti sekarang, lalu kemudian kita bikin komunitas motor gede, harganya ratusan juta, buat apa? Atau bikin komunitas sepeda yang sepedanya harganya ratusan juta, buat apa? Yang penting bisa dinaiki, cukup sesuai dengan butuhnya, sudah selesai. Ini namanya pola hidup hedonis. Lalu kemudian diembel-embeli pola hidup hedonis dengan sebutan di belakangnya komunitas, ya mohon maaf ini fakta di lapangan, komunitas sunnah, tapi gaya hidupnya hedonis. Allah musta'an. Iya, jadi misalnya kalau ada, ini kadang aneh gitu, cara berpikirnya kadang aneh. Ada ustaz misalnya, dia naik kendaraan untuk dakwah, kendaraan misalnya bagus untuk berdakwah, karena untuk mobilitas tinggi, butuh kenyamanan dan seterusnya, agar supaya bisa menyampaikan dakwah dengan baik. Boleh, boleh. Ini Nabi SAW punya kuda yang bagus. Untuk apa? Untuk berjihad. Tapi kalau udah sehari-hari di rumah, berinteraksi dengan tetangga, udah biasa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Biasa, dia sebagai orang biasa, sebagai hamba. Dia sholat berjamaah di masjid dekat rumahnya, sebagaimana dengan kaumnya, biasa sudah. Tapi ketika dia bertugas menunaikan tugasnya, misalnya karena memang menempuh jarak yang jauh atau kemudian butuh kendaraan yang bagus agar supaya memang dia bisa optimal dalam berdakwah misalnya, boleh. Siapa tidak boleh? Asalkan itu diniatkan memang untuk itu, untuk dakwahnya. Nah, ikhwatal iman azakumullah. Kalau ada orang yang bertanya lagi misalnya, katanya nggak boleh beramal untuk dunia. Tapi ada beberapa hadis menjelaskan tentang manfaat dari satu amal dan itu manfaat dunia. Contoh, misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Siapa orang yang dia ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka apa? Maka sambunglah hubungan kekerabatan, silaturahim. Nah itu kan dunia. Kita jawab, apakah di dalam hadis ini menyebutkan harta? Apakah di dalam hadis ini menyebutkan kedudukan jabatan? Apakah di dalam hadis ini menyebutkan pangkat jabatan, kedudukan? Tidak. Pakaian yang mahal? Tidak. Hadis ini menyebutkan rizki. Apa itu? Rizki itu luas maknanya. Anda diberikan ketenangan jiwa, ketenangan batin, itu juga rizki. Bahkan itu rizki yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Panjang umur bagi orang mukmin, panjang umur adalah dalam rangka menambah supaya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik adalah panjang umur, baik amalnya. Jadi dipanjangkan umurnya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata panjang umur hanya untuk bersenang-senang di dunia. Lihat. Jadi kita tergantung, kita kadang seringkali sudah terlampau termindset pada diri kita bahwa yang namanya rezeki itu harta. Kalau nggak harta bukan rezeki. Nah, disinilah kekeliruan kita memahami hadis itu. Sebagaimana juga misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ya. Surat An-Nahl. Nah, ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuri man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan, siapa orang yang beramal salih min dzakarin aw untha, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, dia beramal salih dan dia beriman. Falanuhyiyannahu, dalam keadaan beriman. Ya, wa huwa mu'min ini adalah hal, dia keadaan beramal saleh itu beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan berikan balasan pahala bagi mereka nanti di akhirat bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat. Ya, ayat Al-Qur'an loh menyebutkan kami akan berikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Hidup yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita memahami dan memaknai hidup yang baik? Apakah hidup yang baik itu semata-mata yang berlimpah hartanya, yang terkenal, menjadi orang yang famous, yang terkenal, ya,
menjadi orang yang dielu-elukan di mana-mana. Ketika dia datang orang semuanya histeris, ya. Dia diberikan kehidupan yang baik. Apa maksudnya diberikan hidup yang baik? Di antara maknanya bi an narzuqahul qanaah. Di antara maknanya dia diberikan rizki berupa apa? Qanaah. Menerima apa yang Allah berikan padanya. Bersyukur atas apa yang Allah rizkikan pada dirinya. Ini hayatan thayyibah ya akhi. Ya. Begitu. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan dunia itu sifatnya seperti ini. Hati yang tenang, hati yang lapang, hati yang qanaah, ya, jiwa yang tentram, semangat dalam menunaikan ibadah, berusaha sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hayatan thayyibah fid dunya, kehidupan yang baik di dunia itu adalah kehidupan yang menopang, mendukung, mendorong dia untuk mendapatkan yang lebih baik di akhirat. Itulah hayatan thayyibah. Itulah hayatan thayyibah. Ya, jadi jangan dimaknai dengan makna yang keliru. Tadi kita sudah katakan ada orang memaknainya, oh, masa orang Islam miskin, masa orang Islam terkesan kumuh, orang Islam terkesan berik. Enggak begitu. Tidak begitu, tapi dia tetap memiliki jiwa. Ini dia perhatikan. Bagaimana jiwa yang begitu mulia, jiwa yang begitu tinggi, jiwa yang begitu berbahagia, tentram, nikmat dengan Islamnya, dengan tauhidnya, dengan sunnah yang dia amalkan, yang dia kerjakan. Bahagia dia. Mulia dia dengan itu. Orang mau pandang dia hina tidak ada masalah. Iya. Orang pandang dia hina tidak ada masalah. Tapi dia mulia dengan Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita adalah kaum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam. Tetap kita mengikuti tuntunan sunnah. Yang tadi kita sudah sebutkan sebagian pola hidup, perilaku hidupnya Rasulullah SAW. Tetap kita mengikuti itu. Tetapi kita memiliki izzah. Izzah yang sebenarnya, izzatul Islam. Izzah karena kita adalah seorang muslim. Yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang mengikuti tuntunan Nabi SAW. Hayatan thayyibah. Hidup yang baik. Jadi setiap hadis atau ayat yang menyebutkan tentang keutamaan kehidupan dunia itu maknanya tadi diberikan hati yang lapang, qanaah, rizki yang halal, thayyib, bukan dari yang haram, keberkahan. Maka itulah di antara rahasia di pagi hari kita dianjurkan berdoa dengan doa yang Rasulullah SAW ajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rizki yang thayyib, halal, yang membuat kami semangat beribadah kepadamu, yang kuat tubuh kami, tulang belulang kami, memperkuat otot-otot kami, yang memperbaiki dan memperlancar peredaran darah kami, agar kami bisa tunduk beribadah kepadamu, ya Allah. Wa hamalan mutaqabbalan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Nikmat luar biasa. Pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di majelis ilmu. Kita masih bisa menuntut ilmu, membaca kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memulai pagi setelah salat subuh, zikir, habis salat subuh, zikir pagi kita lakukan, lalu kemudian habis itu mengkaji kitabullah, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk memahaminya dan juga nanti berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang dipenuhi dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayatan thayyibah. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Adapun musibah yang terjadi, wabah yang sedang terjadi, itu juga bagian daripada kesempatan dan peluang kita untuk meraih pahala, bersabar, terus berdoa, memohon kepada Allah, dan juga tidak berputus asa. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Kita cukupkan kajian kita. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada para pemirsa semuanya atas perhatian dan juga ikut menyimak kajian di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga Allah Rabbul Alamin selalu menjaga kita, menjaga keimanan kita, menjaga tauhid kita, menjaga agar kita selalu berada di atas tuntunan dan jalan dan sunnahnya Nabi SAW dan juga jalannya para sahabat radhiyallahu anhum.
Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.